Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan, sobat pemirsa. Selamat siang, Mas Said Abdullah. Siang, Mas Gun. Apa kabar? Ya, baik. Kita akan kembali terkait konstitusi dalam perkara uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Seperti sudah banyak diketahui kan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah diuji formil. Uji formil itu berarti yang diuji pembentukannya atau prosesnya. Kalau uji materi ini materinya gitu ya, oleh sejumlah organisasi, petani, nelayan, buruh, pendamping masyarakat, organisasi bantuan hukum, pembela HAM dan pembela hak konstitusional. Mereka ini selama ini sering melahirkan banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, misalnya terkait apa makna penguasaan negara atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, konstitusionalitas reforma agraria, hak atas pangan, hak tani, dan lain-lain. Nah, karena selama uji materi, maka organisasi-organisasi ini sekarang mencoba untuk melakukan uji formil, ya. Nah, uji formil ini alhamdulillah pertama kali dikabulkan oleh organisasi-organisasi ini yang menamakan diri sebagai KEPAL, Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional. Nah, salah satu anggota KEPAL yang merupakan pemohon uji materi adalah KRKP yang diwakili oleh Mas Said Abdullah sebagai pemohon. Di dalam uji formil itu kan putusannya yang pertama terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat formil, maka dia inkonstitusional. Inkonstitusional berarti tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Nah, kemudian inkonstitusional secara bersyarat. Nah, syaratnya itu maknanya harus diperbaiki selama 2 tahun secara formil maupun secara material, secara proses dan secara materi, dan kemudian melakukan penundaan segala kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, siang hari ini kita akan subtemanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kedaulatan pangan. Nah, kita ada tamu, Mas Said Abdullah, biasa dipanggil Bang Ayib gitu ya, atau Mas Ayib. Bebas. Kalau itu nanti mungkin dijelaskan latar belakangnya dari Said ke Ayib gitu ya. Terus yang kedua ini kan KRKP gitu ya, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan gitu. Nah, mungkin sebelum ke pokok bahasanya lah, kurang lebih kalau bahasa kerennya, mungkin apa sih makna kedaulatan pangan dan siapa saja rakyat yang berkoalisi itu yang berhimpun di dalam kedaulatan pangan itu. Nah, kenapa kedaulatan pangan itu menjadi penting dikoalisikan di Indonesia? Silakan Mas Ayub. Makasih Mas Gun. Ini siang agak panas walaupun sebentar lagi hujan nih kayaknya, tapi menarik untuk mendiskusikan isu pangan ya. Kenapa? Karena mau hujan mau panas sama aja tuh Mas Gun. Kita masih tetap butuh pangan yang cukup dan bergizi. Ada lagi kata-kata berimbang, bergizi dan berimbang. Nah, mungkin kalau ditarik ke belakang pertanyaan yang logis, saya kira tadi pertanyaan Mas Gun, kenapa sih harus berdaulat gitu ya? Kalau kita ngerujuk ke kesejarahan gitu, dan nanti saya kira Mas Gun sebenarnya udah tahu juga jawabannya, tapi kan ini kita harus ngobrol ya. Harus saling berinteraksi. Jadi
Kalau merujuk ke kesejarahan bahwa konsep dasar pembangunan pertanian dan pangan di kita kan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan teknosentris yang itu asalnya dari para pemikir, dari para ilmuwan, kemudian dibawa ke petani gitu. Lahirlah misalnya contohnya revolusi hijau dan seterusnya. Nah, dalam kerangka lebih lanjut, paradigma teknosentris ini kan kemudian dilembagakan ya, quote and quote dilembagakan gitu, menjadi satu konsep pembangunan pertanian pangan yang judulnya kemudian ketemu istilah food security lah, kira-kira begitu ya. Nah, di konsep food security ini tujuan akhirnya memang betul bahwa setiap orang di muka bumi ini harusnya dia bisa hidup sehat, aktif gitu ya, dengan terpenuhinya pangan dan gizi yang cukup gitu. Tetapi yang jadi masalah bahwa pemenuhan hak atas pangan itu tidak mengecualikan soal bagaimana caranya gitu ya dalam konsep besarnya. Karena di konsep ketahanan pangan itu bisa berasal dari mana pun. Misalnya ada penduduk di mana, di Kasepuhan gitu, di Sukabumi, dia boleh makan pangan dari manapun gitu, tanpa memperdulikan asalnya. Maka dalam konsep ketahanan pangan yang menjadi panglimanya kemudian jadi pasar kan, gitu ya. Pasar adalah panglima. Dan kalau kita merujuk pada percaturan misalnya teori rezim pangan gitu, kita bisa jadi sadar juga gitu bahwa setidaknya kan dari rezim raw material, kemudian rezim di akhir sekarang ini rezim korporasi pangan ya, korporasi yang menguasai pangan, semakin nyata bahwa konsep ketahanan pangan itu pelakunya ada di para pelaku pasar itu kan. Pengusaha, perusahaan, dan kalau sebelumnya tadi oleh negara gitu ya. Nah, dengan situasi begitu itu kemudian kan tahun 90-an akhir, 96 dan sampai ke sini, ada satu proses refleksi besar saya kira, yang kemudian sampai pada satu titik ya, satu kesimpulan bahwa ketika produksi pangan itu semakin tinggi, meningkat ya, tetapi pada saat yang sama itu justru yang kekurangan pangan meningkat juga. Dan kalau dirujuk pada lebih jauh data yang ada, orang yang kekurangan pangan dan miskin tadi itu justru sebagian besar ada di pedesaan. Dan kalau kita paham bersama bahwa kalau kita melihat siapa yang ada di pedesaan, sebagian besar terutama di negara-negara selatan itu adalah petani kan, dengan small scale penguasaan lahannya, jadi lahan petani skala kecil. Nah, pada sisi yang lain para petani ini punya jasa yang luar biasa kan, besar, karena dia memproduksi dan menyediakan pangan secara terus-menerus dan memberi makan warga dunia kan. Nah, ini satu ketidakadilan yang sangat nyata yang kemudian melahirkan gerakan lewat pihak Campesina ya, lahir gerakan kedaulatan pangan yang kalau kemudian di KRKP sendiri menerjemahkan bahwa petani, terutama petani skala kecil dan produsen pangan skala kecil, termasuk nelayan, pekebun, dan seterusnya, harusnya menjadi punya hak yang cukup untuk hidup yang layak ya, untuk terbebas dari kemiskinan, untuk terbebas dari situasi lapar, gitu. Dan untuk itu perlu dijamin hak-haknya itu. Nah, konsepnya agak berbeda kemudian karena di konteks kedaulatan pangan, keputusannya harusnya itu berada pada individu petani, keluarga, dan negara ini, bukan di pasar tadi. Kira-kira itu Mas Gun. Nanti supaya nyambung nih kita, karena ketika ngomong UCK kan kita sedang memperbincangkan rezim pasar ya. Kira-kira begitulah. Nah, lahirlah kemudian KRKP itu lah kira-kira. Nah, kedaulatan pangan ini kan kalau secara praktek ya, itu kan ide yang didorong oleh organisasi masyarakat gitu ya. Yang saya baca juga di laporannya Sekjen PBB itu juga menyatakan kan waktu itu kan PBB dan juga negara-negara itu kan realisasi hak atas pangannya itu kan konsepnya ketahanan pangan gitu.
Nah, kemudian organisasi masyarakat menciptakan tandingannya, namanya kedaulatan pangan. Nah, menariknya itu kan ternyata pemerintah Indonesia mengakomodir hal itu. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertahanan Pangan Berkelanjutan itu kan sudah berasas kedaulatan pangan. Di dalam Undang-Undang Pangan itu juga telah menyatakan berasaskan kedaulatan pangan, walaupun kan menarik ya, asal usulnya itu ketahanan pangan ditandingi oleh kedaulatan pangan, oleh undang-undang pangan dipakai semua. Jadi undang-undang pangan itu kan berasaskan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian gitu. Walaupun ketahanan pangan itu kan diartikan kecukupan, terus kemudian daulat dan mandiri itu cara. Nah, melihat sudah diakomodir ini, menurut Mas Ayib itu apakah benar-benar atau sejauh mana sih undang-undang pangan ya, maupun pelindungan lahan pertanian berkelanjutan itu menyerap aspirasi kedaulatan pangan itu, atau cuma asasnya aja diambil tapi isinya kurang, atau sudah masuk tapi banyak kurangnya? Gimana menurut pandangannya Mas Ayib? Ya, Mas Gun, kalau kita melihat realitas yang ada ya, kita bersama-sama masih ingat sangat kita bereuphoria lah ketika 2012 kan kemudian undang-undang pangan yang baru lahir dan memasukkan klausul terminologi soal tadi ketahanan, kemandirian, dan di ujungnya ada kedaulatan pangan. Kita masih ingat betul perjuangan di periode 2000-an awal sampai 2011 lah kira-kira ya. Kalau Mas Gun masih ingat juga Kementan BKP ya, ketika kita menggunakan di awal-awal itu menggunakan istilah kedaulatan pangan, dia nggak mau menerima itu. Dia hanya berhenti pada kata-kata swasembada atau kemandirian pangan. Nah, perjuangan Mas Bud dan kita semua saya kira perlu dicatat juga oleh teman-teman yang mendengarkan obrolan kita. Perjuangan yang sangat berat menurut saya. Karena pertama adalah memaksa pemerintah menerima terminologi ini, cuma kata doang kedaulatan pangan aja sesuatu yang berat gitu. Belum lagi tafsirnya, ya, belum lagi tafsir. Yang pada periode perjalanan usaha itu kan juga kita mengedrap naskah akademik dan draft undang-undang ya, kalau masih Mas Gun masih ingat juga, yang keseluruhannya mencerminkan pemaknaan kedaulatan pangan yang versinya kita lah, versinya pihak kampesina, versinya masyarakat sipil. Dan pada perjalanannya walaupun itu akhirnya gugur ya, gugur tanda kutip gitu, dan kemudian muncul undang-undang baru yang pangan dan merekognisi terminologi kedaulatan pangan, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa saya mau katakan sesungguhnya semangatnya mungkin ada walaupun sedikit, tetapi pemaknaan konsep dasar dan filosofinya jadi hilang gitu ya. Dan terlebih lagi ketika undang-undang itu diturunkan pada PP bahkan ke peraturan teknisnya. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh pada programnya, nggak ada yang berubah sesungguhnya dibandingkan dengan sebelum mencantumkan terminologi kedaulatan pangan. Contoh misalnya, kalau merujuk pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi ya, revitalisasi revitalisasi pertaniannya Pak SBY periode itu. Ya, revitalisasi pertanian perikanan atau kelautan gitu. Enggak, kan sebenarnya template aja, kayak model revolusi hijau yang bungkusnya dirubah sedikit. Dan ketika 2014 kita berharap betul terjadi perubahan. Pemaknaan paradigma filosofi kedaulatan pangan bisa diwujudkan. Apalagi kan periode itu di awal-awal 2014 dengan cukup jelas Pak Jokowi mengatakan bahwa kita akan berdaulat pangan. Harapan besar. Tapi begitu diterjemahkan pada tataran teknis implementasinya, nggak ada yang berubah juga. Berubah ada sedikit-sedikit, tetapi lebih banyak kemasannya yang berubah. Ya. Ngomong soal Upsus Pajale dan seterusnya. Itu kalau ada beberapa kawan ngomong, ya sebenarnya itu kan revolusi hijau jilid 2 yang warnanya agak dimerahin dikit. Gitu. Jadi nggak hijau. Revolusi merah dikit gitu. Nah, kalau pertanyaan Mas Gun, apakah kita bisa melihat sudah masuk secara utuh atau enggak, saya mau katakan bahwa masih panjang perjalanan kita rasanya. Enggak cuma di pemerintah, Mas. Kalau kita melihat di scholars ya, di kelompok-kelompok akademisi, peneliti, memaknai kedaulatan pangan itu sangat beragam dan ada kecenderungan bahwa terjadi reduksi dari esensi soal right
farmersnya, soal center of decision yang harus ada di farmer is about right gitu, tentang hak itu tereliminasi pemaknaannya loh ya. Padahal ketika ngomong kedaulatan pangan kita sedang ngomong hak. Itu enggak dimaknainya yang mengemuka di publik kan kemudian kedaulatan pangan itu kalau nggak impor. Kalau nggak impor itu daulat pangan. Kan menjadi sangat reduksionis dan kecil banget gitu makanya. Padahal jauh di balik itu kita ngomong soal hak tani, soal hak konsumen, soal hak hidup layak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya begitu, saya mengatakan bahwa rasanya perjuangan kita masih agak jauh tuh, karena agak terjadi deviasi yang cukup jauh lah memaknai itu. Jangankan melaksanakan loh ya, memaknainya aja sudah berbeda gitu. Kira-kira begitu. Ya ini kan berarti ada dua hal ya. Di satu sisi supaya pemaknaannya pas, tidak kepleset, itu kan tantangan bagi organisasi-organisasi pendukung atau pengusung kedaulatan pangan, khususnya KRKP ini yang namanya melekat. Itu kan dia perlu indikator atau indeks. Itu satu sisi. Di sisi yang lain ini timbul pertanyaan kalau kaitannya dengan undang-undang Cipta Kerja. Meskipun tadi di asasnya sudah, di undang-undangnya masih ada yang kurang, tetapi di PP-nya lebih parah lagi, apalagi di prakteknya. Nah sekarang kalau kita memperhatikan undang-undang Cipta Kerja yang merubah undang-undang pangan, itu kan kalau di undang-undang pangan itu kan tadinya pembatasan impor pangan. Jadi kan impor pangan itu boleh apabila kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional itu kurang gitu. Jadi ketersediaan pangan itu ya produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Nah, ketika kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja impor pangan ini naik pangkat, jadi setara sebagai penyedia pangan dengan kecukupan produksi dengan cadangan pangan nasional, itu menurut Mas Ayub dan kawan-kawan KRKP itu akan menimbulkan dampak baru, atau itu sesungguhnya justru melegalkan aja praktek yang sudah ada. Jadi undang-undang pangan berasal kedaulatan pangan, tapi liberalisasinya jalan, gitu. Atau justru plus, ini melegalkan juga akan semakin memperparah karena asasnya sendiri yang sudah dirusak. Gitu. Gimana itu Mas Ayub? Iya, kalau menurut saya ya dengan munculnya klausul itu akan memperberat situasi Mas Gun, karena nggak ada klausul itu saja sebenarnya naik pangkat tadi kalau istilah Mas Gun, prakteknya kan udah terjadi juga kan. Nah, kenapa ini jadi concern kita? Karena bisa jadi laju importasinya akan semakin keras, itu deras dan besar. Karena tadi dia jadi legal kan. Kalau selama ini praktek itu dilakukan ilegal karena nggak ada payung hukumnya, tetapi sekarang udah itu legal kok. Apa yang salah? Pengaturannya begitu kan. Nah, saya jadi teringat satu analisis dari McMichael, dia mengatakan bahwa terkait rejim pangan ya, rejim pangan korporasi itu salah satu cirinya adalah dia tidak berkonfrontasi dengan state, tetapi justru dia modus operandinya kan menguasai negara. Yang salah satu pintu masuknya adalah dengan merubah peraturan perundangan yang sesuai dengan keinginannya. Ini kan kelihatan banget pada akhirnya kita jadi sadar dengan undang-undang Cipta Kerja ini kalau kemudian undang-undang dibuat untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Ini problem yang menurut saya problem yang serius dan nyata bahwa kuasa rezim pangan korporasi semakin besar. Ya. Nah, kenapa kita kemudian jadi perlu berhati-hati dan kalau dalam bahasa kasar ya menolak situasi ini. Kenapa? Karena kebetulan KRKP masih ongoing proses nih Mas Gun, bikin kajian soal praktek koruptif di importasi pangan. Kita bisa melihat bahwa dari banyak aturan yang ada ya, terutama di level keputusan menteri ya, Kepmen, misalnya Kepmen perdagangan terkait impor daging gitu ya, itu banyak banget celah dari aturan yang legal itu yang sengaja diciptakan memunculkan biaya transaksi. Misalnya ngomong gini, mau impor, saya sebagai importir mau impor itu minta persetujuan, dia harus survei dulu ke tempat saya layak enggak sebagai sebuah
korporasi untuk importasi. Nah, pembiayaan untuk surveinya itu dibiayai oleh saya, bukan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, ini kan jadi satu peluang, ya gimana sih yang mau disurvei kok yang membiayai gitu loh. Biaya transaksinya akan muncul dealing soal apa quote and quote kamu dapat berapa, saya dapat berapa, bisa jadi sangat mungkin. Dan kalau kita merujuk pada sejarah kasus-kasus koruptif di konteks ekspor pangan, selama ini juga itu terjadi. Nah, mungkin ke depan akan bedanya gitu ya dengan adanya undang-undang UCK ini sebagai payung dan mereka berlindung di balik itu, akan lebih sulit kita membuka ruang untuk menemukan pelanggaran karena menjadi sah kan. Gitu ya. Ini yang challenge bagi kita juga. Saya ngelihat tuh Mas Gun. Kita harus lebih jeli melihat, dia udah dilegalkan, kenapa harus dilarang gitu kan, kira-kira begitu. Nah, rasanya ini jadi challenge kita. Jadi kalau pertanyaannya akan semakin sulit, saya kira iya, semakin berat. Ya. Saya juga masih berpikir di teman-teman di KKP bagaimana tetap melakukan proses pengawasan, advokasi di proses itu gitu. Kita belum tahu nanti turunannya apakah misalnya dengan UCK akan terjadi perubahan sampai ke level teknis ya, yang keputusan Menteri soal importasi itu Mas Gun, juga terkait dengan lahirnya Badan Pangan kan, keputusannya di sana apakah akan berubah konstelasinya. Ini juga perlu kita baca dengan ada kelembagaan baru dua sisi ya, jadi memperbesar arus lancarnya tadi atau dia menghambat. Kira-kira gitu Mas Gun ininya situasinya. Nah, terkait impor pangan ini dan petani, itu kan judul undang-undangnya kan bagus ya, Cipta Kerja. Kan kerjanya kan nggak ada upaya cipta kerja petani produsen pangan. Nah, mungkin KRKP dan teman-teman serikat tani dan nelayan ataupun masyarakat produsen pangan juga secara proses tidak diundang. Mungkin walaupun di dalam RUU yang lain atau kebijakan yang lain seringkali diundang oleh DPR, Komnas HAM, dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu tidak diundang. Bukan soal somsel kok nggak diundang terus ngambek gitu ya. Bukan soal itu, tapi tidak diundang, kemudian tidak diatur sebagai cipta kerja. Ya, petaninya sendiri itu nggak cipta kerja. Itu kemudian aturan yang terkait dengan petani itu, walaupun nanti dikritik ada yang kurang ya kedaulatan pangannya, tetapi kan sudah mengakomodir kedaulatan pangan, undang-undang pangan, pelindungan lahan, budidaya bukan pangan. Itu ternyata dirubah. Itu sebetulnya makna politiknya apa sih? Apakah memang sudah tidak dianggap petani pangan atau bagaimana, sehingga memang kata kuncinya impor lah gitu. Kalaupun ada sekarang kemarin itu ya terlanjur karena masih ada aja gitu. Kalau cita-citanya sih enggak. Gimana cara memandangnya itu, Mas? Iya, jangan-jangan terakhir tuh benar tuh. Ya karena masih ada ya udah dianggap ada gitu. Ya, Mas Gun, saya kira saya mau balik ke tesis awal tadi bahwa di konteks kedaulatan pangan itu soal right visionnya kan, soal hak petani kecilnya, soal hak produsen pangannya gitu. Nah, ketika pemaknaannya jadi berbeda, maka persoalan urusan hak dalam konteks pembangunan pertanian kayak sekarang itu, yang kemudian bisa direpresentasikan dari UCK ini dan turunannya ya, itu jadi kelihatan betul bahwa memang ya nyata gitu, pemaknaannya nggak ada. Kan seyogianya kalau memang maknanya benar ya, pemaknanya sesuai yang kita bayangkan, harusnya petani jadi satu subjeknya, bukan lagi objek. Dan kalau sekarang kita bisa melihat nggak ada yang berubah kok gitu loh. Petani tetap aja masih jadi objeknya. Contoh sederhana ya, produksi pangan gitu, diminta untuk nanam 3 kali untuk petani padi Mas Gun, bahkan 4 kali IP 400. Dia nggak pernah berpikir ketika panen 4 kali harganya gimana, itu nggak juga. Terus yang kedua dalam kasus impor, kejadian misalnya 2021 kemarin, ketika panen raya bulan April, ya, tiba-tiba saja Kemendak nyelonong, ngomong akan impor 1 juta ton untuk cadangan. Asumsi, argumentasinya karena krisis pandemi terus harus ada buffer stok 1 juta. Padahal baru panen raya.
Dan ketika pengumuman itu, harga di tingkat petani jatuhnya sejatuh-jatuhnya sampai 1.500 rata-rata itu di Pantura. Itu menunjukkan satu sinyalemen dan fakta yang lain bahwa memang nggak pernah dianggap juga keberadaan petani. Padahal kalau di konteks tadi kedaulatan pangan, petani jadi center of decision. Pertanyaannya, pernah nggak dilibatin mengambil kebijakan-kebijakan itu? Nah, saya curiga sesungguhnya cara pandangnya nggak berubah ya. Tadi masih teknosentris, kemudian pakai security approach gitu, food security approach yang ya memandang petani hanya alat produksi saja gitu. Dan kalau ini diterus-teruskan, bukan tidak mungkin juga punya implikasi yang serius, satu pada ketersediaan pangan kita sepenuhnya nanti lama-lama akan juga ditaruh di pasar ya global. Yang kedua, kerugian yang bisa muncul itu menurut saya ya tidak hanya regenerasi petani akan mati ya, petaninya nggak akan nambah karena orang siapa yang mau berjudi dengan masa depannya kalau apa namanya nggak dihargai keberadaannya tuh. Nah yang ketiga menurut saya ini relasinya dengan sumber daya genetik, kekayaan nutpah dan pangan kita itu akan terjadi reduksi. Jadi implikasinya sesungguhnya ketika tidak memandang keberadaan petani, nggak cuma soal tidak diakui atau tidak sejahteranya petani, tetapi implikasi-implikasi logis yang lainnya itu akan muncul. Dan kalau situasi agroekologinya nggak diurus karena ada implikasi begitu ya, pada satu titik kita akan lama-lama jadi dari yang kaya, yang tahan pangan menjadi bisa jadi ya pada titik tertentu bisa jadi negara yang paling rentan. Saya melihatnya begitu Mas Guntur, anunya ya. Jadi implikasi-implikasi jauhnya itu perlu juga kita lihat. Gitu. Ya, itu kan misalnya begini sebagai perbandingan keberlanjutan gitu kan. Pemerintah mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan lah. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya ada soal mengatasi kelaparan, mengatasi kemiskinan, di dalamnya juga terkait dengan akses tanah gitu. Kemudian untuk tujuan pembangunan berkelanjutan tadi di bidang pertanian kita ada undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Tadinya kan hanya sekedar revisi aja undang-undang sistem budidaya tanaman gitu ya. RKP sendiri kan juga nampaknya pernah ada kajian ya soal beras berkelanjutan gitu. Nah, dari segi satu tadi ada importasi, ada pengabaian gitu. Nah, sesungguhnya upaya menciptakan pertanian yang berkelanjutan itu ada nggak sih? Atau diadakan aja untuk laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, atau langkah-langkahnya ini ada sehingga nanti terlihat apakah memang pemerintah ini juga terjadi dualisme gitu. Satu sisi misalnya mengakomodir UNDROP atau deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, terus di dasawarsa pertanian keluarga, termasuk diskusi-diskusi termasuk transformasi sistem pangan. Tapi di sisi lain ya yang baik-baik diubah lah, memuncaknya di omnibus. Itu jadi ini dualisme atau di dalam pemerintahan tadi terjadi pertarungan atau tangan gelap itu tadi istilahnya itu tadi dia di mana-mana gitu. Gimana tuh Mas? Saya ingat satu ini Mas Gun, saya pernah diskusi dengan beberapa kawan di IPB ya misalnya, mereka menganalisis ini loh, ini bagus banget menurut saya itu, menganalisis traktat internasional dalam percaturan kebijakan di Indonesia, salah satunya kebijakan terkait right ya, hak itu. Nah, menarik betul karena kemudian hasil telahan mereka gini, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang melakukan ratifikasi atas traktat internasional paling tinggi, Mas. Ininya, hampir semua diratifikasi. Ya percaya benar kan, Mas Gud ya? Termasuk yang tadi KNPK, kemudian pertanian keluarga, terus UNDROP dan seterusnya. Tetapi dalam analisis lebih lanjut tidak ada korelasi yang linier antara tingginya kemampuan untuk meratifikasi itu dengan implementasinya, dengan perubahan paradigma pembangunannya. Nah, analisis yang lebih lanjut kok bisa begitu? Mungkin satu hal ya.
karena ada peran-peran CSO yang mendorong perubahan-perubahan itu. Tetapi satu hal yang lain, seringkali ketika ratifikasi sudah diterima, dilakukan oleh pemerintah kan euforianya datang, pengawalannya nggak ada gitu. Padahal pada banyak kasus saya ngelihat ketika contoh kasus ya, misalnya isu soal organik produk itu Mas Gun. Ya, isu organik itu kan kemudian juga diratifikasi, jadi ada ISPO, kemudian ada LSPO, pemerintah Kementerian Pertanian punya juga tuh aturan soal standar itu ya, itu kan ngomong soal ratifikasi juga. Tetapi pada saat yang sama setelah diratifikasi diakui di negara, yang main bukan petaninya gitu. Yang main yang kelompok yang saya sebut tadi itu, karena mereka membaca ruang, oh ini ada tren traktat begitu, dia main turunannya kan kalau kita ngelihat. Jadi selalu saja menurut saya karena tadi rezimnya, wataknya begitu, rezim ini memanfaatkan ruang legal untuk menguasai pemenuhan hasrat mereka. Jadi hampir semua pada akhirnya itu mereka ada di situ. Dan itu terlihat betul seperti sekarang juga gitu. Nah, ini yang PR, selagi lagi saya ingin katakan ini PR besar kita bersama sebagai gerakan masyarakat sipil, bagaimana seringkali kita selalu menang selangkah gitu. Oh, undrop dibawa gitu. Tapi habis itu kita juga diem. Karena mereka lebih baca dari awal gitu. Oh, nanti larinya ke sana, oke nyiapin aturan yang ini. Mereka jadi pemainnya. Kasus misalnya yang organik deh, saya kritik ini bukan berarti saya tidak organik, tapi itu kan bagian dari KRKP juga. Cuman saya bilang gini, ketika isu organik direkognisi di government, si yang mengirimkan isu itu, taruhlah negara-negara utara, dia udah siap dengan perangkatnya kan. Satu, perangkat pasar. Kedua, perangkat instrumen. Tadi kalau Mas Gun ngomong soal sertifikasi, siapa sih kemudian yang sertifikasi ketika organik untuk pasar ke global? Kan dari mereka juga, walaupun isu itu dari mereka juga gitu. Nah, saya ngelihat isinya instrumen kayak gitu itu bisa jadi akan terus makin besar dengan nah ini kira-kira begitu terus. Jadi kita hobi itu nggak ada korelasi dengan implementasinya. Yang lebih parah dimanfaatkan orang lain, gitu, kelompok lain untuk kepentingan mereka. Dan dengan UU CK ini saya kok melihat ya kekhawatiran saya akan semakin besar juga ruang-ruang, mungkin juga ya sekarang mereka sedang menghitung ya mana ruang-ruang yang bisa dipakai gitu dengan ini kan. Dari awal kan mereka udah desainnya kayaknya gitu. Gitu Mas Gun. Ya. Itu tadi perlu kita garis bawahi untuk tadi penutup tadi itu soal peran organisasi masyarakat atau CSO dalam mendorong ya pemajuan hak petani. Walaupun tadi kritik otokritiknya kalau pakai diibaratkan permainan catur itu baru nyekat sekali udah merasa menang gitu, atau masih potensi kalah atau remis gitu. Iya. Nah ini sekarang kalau terkait dengan putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan satu kan perbaikan. Jadi pertanyaan bagaimana KRKP memandang perbaikan? Apa sudah diundang atau malah semakin nggak diundang itu dalam proses perbaikannya, atau perbaikannya itu nggak ada sama sekali? Karena nampaknya juga yang dibahas kan justru revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nampaknya cuma memasukkan omnibus law biar jadi sah gitu. Atau yang kedua itu kan melakukan penundaan segala tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menurut Mas Ayib dan teman-teman DKRKP itu terjadi nggak sih penundaan itu, atau jalan terus begitu? Atau mereka nggak perlu pakai aturan, pokoknya bisa jalan? Gimana? Iya. Pertanyaannya sulit dan saya jadi geli. Kenapa geli gitu? Satu, kalau ngomong perbaikan harusnya dari sekarang kan mereka udah jalan ya, mulai 2 tahun tuh kalau nggak salah harus punya tenggatnya kan. Harusnya melibatkan para pihak, karena itu yang kita kritik kan, yang kita satu dalil di gugatan kan karena lemah partisipasi. Jadi tahun depan kita sudah perbaikan dengan melibatkan partisipasi. Siapa yang diajak partisipasi dalam konteks itu? Karena saya melihat, jadi KRKP sendiri nggak pernah dengar atau bahkan apalagi diundang ya. Nanya teman-teman yang lain juga kan sama. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Nanya ke teman-teman yang jadi staf ahli di komisi-komisi di Senayan juga masih gelap juga. Informasinya nggak ada juga.
Nah, tetapi pada saat yang sama, kalau dikatakan, oke, kalau perbaikan mungkin belum, atau jangan-jangan penundaan. Logikanya kan kalau penundaan, semua hal yang menyangkut soal UCK berhenti dong, gitu. Iya kan? Tetapi kalau kita baca yang terakhir itu, Mas, PP atau Perpres yang 11 terkait dengan Neraca pemasukan, komoditas. termasuk importasi anu juga, Mas, importasi apa namanya, hewan ternak itu loh, Mas. Ya, Itu kan ya. keluarnya justru kalau kita ngerujuk ke misalnya ya series waktu, saya jadi kemarin tuh mikir-mikir juga. UU CK itu kan disahkan 2 November tahun 2020, benar nggak? Terus kita gugat, ya kita gugat dan putusannya keluar 25 November 2021. Setahun tuh hampir ya, karena setahun 20. Nah, di selang itu ternyata PP-nya udah langsung keluar. Jadi disahkan November, Februari tahun 2021 ya, itu keluar atau 2022, saya lupa nih. 2000, sebentar Mas, saya cek dulu biar valid nih kita diskusi. 2021 ya. 2 Februari 2022 keluar 45 PP plus 4 Perpres. Dan gugatan itu jalan kan, baru diputuskan bulan November 2021. Oke lah, yang 2 Februari 2021 kita anggap karena belum kita gugat ya. Jadi masih bayangannya masih well gitu. Dan tapi ya keren juga ya. Dengan waktu November sampai November, Desember, Januari, 3 bulan gitu, keluar 45 PP. Jadi ini paketnya paket lengkap. Jadi begitu dirancang undang-undangnya, PP-nya udah disiapin gitu loh, cepat seret. Nah, kita asumsinya kalau ditunda, maka setelah 25 November 2021 harusnya tidak ada lagi keluar produk turunan dari UCK itu kan. Tapi justru yang terjadi pada bulan Februari 2022 masih ada beberapa PP dan aturan yang keluar yang rujukannya ke UCK. Nah, kalau ngomong ditunda harusnya ini batal dong gitu. Kalau kita mau maknai ditunda nggak ngapa-ngapain gitu. Itu satu, Mas. Dan yang menarik kan soal tadi aturan yang pemasukan yang hewan ternak dan seterusnya, yang ujungnya kan sekarang kita tahu nih terjadi ledakan ini, Mas. Apa namanya, penyakit mulut dan kuku, apa namanya, yang di Jawa Timur ya, sapi dan seterusnya itu ya, hewan. Nah, kalau kita ngerujuk ke peraturannya baru keluar kemarin, berarti kan menjadi bagus buat alasan kita. Ini bagusnya bagus sudah arti gini, bahwa betul Undang-Undang Cipta Kerja dengan keleluasaan yang tadi Mas bilang naik derajat importasi itu dengan kemudahannya karena kooptasi mafia dan seterusnya tadi pelaku pasarnya mengorbankan segala-galanya pada akhirnya kan, seperti saya bilang implikasinya nggak cuma soal konteksnya produksi, tapi ketahanan masyarakat, ketahanan ekologi, ketahanan kesehatan juga itu muncul, ada jadi rentan gitu. Nah, yang saya baru beberapa bulan kemarin, masih sebelum Lebaran, saya pergi ke Boyolali, ya, diskusi dengan teman-teman di sana. Itu ada satu fenomena yang menarik, karena kemudian tiba-tiba muncul edaran di masyarakat ya, kalau ada wilayah di satu kecamatan saya lupa namanya, itu beredar gambar bahwa wilayah itu akan dibebaskan untuk membangun jalan. Oke, yang itu kan untuk kepentingan fasilitas umum itu, Mas. Pasal apa namanya, PP soal pengadaan lahan untuk kepentingan umum kan? Nah, untuk kepentingan umum ya. Ya, persis. Nah, logikanya kalau tadi ditangguhkan atau ditahan tadi, harusnya nggak ada dong aktivitas itu. Undang-undangnya jadi tak ditangguhkan gitu. Dan Pemda itu menurut cerita dari teman-teman di sana, justru nggak tahu juga. Tiba-tiba kok ada itu. Keputusannya kan di Jakarta berarti kan. Dan sudah ada pemenang tendernya untuk melakukan survei dan eksekusinya. Jadi ini kebayang bahwa sesungguhnya putusan MK itu menurut saya itu jadi sesuatu yang dianggap angin lalu juga kan oleh kelompok-kelompok itu. Karena dimaknai ya sudah perbaikan saja walaupun tadi gelap juga gitu. Dan di operasional di lapangan ya tetap jalan. Nah, ini saya kira ini juga Mas Gun, saya ingin menawarkan ke kita semua juga apa kemudian langkah yang bisa kita tempuh dengan kalau kita bisa mengumpulkan bukti-bukti lapangan bahwa keputusan MK itu enggak dipatuhi dalam perspektif kita kayak tadi kan, harusnya dihentikan tuh, ditunda gitu. Tetapi nyatanya masih dilakukan sampai di tingkat eksekusi proyek loh, Mas. Nah, ini saya ngajak kita semua juga apa yang bisa kita apakah misalnya kumpulkan semua bukti baru kemudian kita publish, kemudian katakan bahwa pemerintah melawan putusan lawan hukum, kira-kira begitu, Mas Gun.
Ya memang itu tadi banyaknya PP yang cepat tadi itu kan satu sisi kalau guyonnya itu kan membuktikan kalau omnibus law itu bis besar gitu ya. Ternyata bis besarnya itu bawa banyak minibus itu, sehingga PP-PP-nya banyak. Satu itu. Kemudian yang kedua percepatan PP ini kan juga mungkin untuk mengantisipasi supaya MK-nya ragu untuk membatalkan gitu ya. Karena si MK-nya itu juga nggak kurang jalan gitu loh, bahwa kalau omnibus law undang-undang cipta kerja tidak berlaku, ya pulang aja ke undang-undangnya lama. Jadi sebenarnya kekosongan hukum itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua itu kan terkait pertanian pangan itu kan menariknya itu kalau dulu hanya kepentingan umum yang bisa mengalih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan budidaya pangan berkelanjutan, itu kan sekarang nambah kepentingan umum dan PSN, proyek strategis nasional. Tapi menariknya tanah untuk kepentingan umum itu jumlahnya juga diperpanjang. Tapi tidak memasukkan PSN. Jadi PSN itu kayak jadi pasal karetnya tersendiri lah. Nah untuk itu ini pertanyaan terakhir ini. Kalau tadi Mas Ayib sudah ngasih solusi ya. Salah satunya adalah pemantauan, kumpulkan alat bukti terjadinya pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi gitu, kemudian melakukan sebuah tindakan berdasarkan hasil itu. Nah di luar hal itu, kira-kira di masa kurang dari 2 tahun ini dari deadline-nya MK ini, problemnya deadline-nya MK ini kan satu kena pemilu ya. Pemilu itu ya bisa mempercepat proses, ya, awur-awuran aja lah gitu, atau undang-undang P3-nya aja yang dirubah gitu, atau yang kedua ya malah koalisinya pecah gitu, hingga tiba-tiba ada yang menyatakan mendukung putusan MK, itu kan mungkin juga. Tapi kurang lebih untuk mengawal putusan MK selain itu tadi apa pemantauan dan pelaporan itu kira-kira apa lagi ya bisa kita lakukan bersama-sama? Kalau pertanyaan agak juga berat. Apa yang bisa saya kok tadi yang saya bayangkan, misalnya mengumpulkan bukti-bukti yang konkret ya di lapangan, sehingga pada satu titik bisa jadi alat bukti baru kalau kita kemudian maju ke misalnya aspek legal dan seterusnya. Yang kedua, dengan alat-alat bukti lapangan tadi ya, pelanggaran dan seterusnya, sebenarnya itu kan jadi satu amunisi penting bagi kita untuk mendorong publik terlibat dan bergerak bersama. Kan selama ini kita melihat di kasus misalnya di perspektif ini ya, hak atas pangan dan omnibus law, yang bergerak kan masih sangat terbatas juga, belum cukup melibatkan semua elemen bangsa. Jadi yang bisa kita lakukan salah satunya adalah tadi ngumpulin fakta, kemudian bukti. Yang kedua, mendorong publik untuk melakukan aksi kolektif, gitu ya. Nah caranya bisa macam-macam. Satu, konsolidasi pada titik-titik gerakan gitu ya, dengan lintas elemen ya, mulai dari mahasiswa, serikat rakyat, kemudian organisasi tani dan seterusnya. Bahkan mungkin yang belum pernah kita sentuh misalnya contoh consumers group. Nah yang ketiga menurut saya kerja-kerja politik rasanya memang tadi Mas Gun bisa katakan tadi, bisa jadi ini jadi peluang juga kan, tapi ya bisa jadi juga enggak Mas. Tergantung cara ngelihat ya, soal tadi pemilu yang kemudian kongsinya pecah. Nah dari sekarang rasanya kita juga perlu berpikir juga bagaimana membangun satu kerja-kerja politik pada situasi yang nanti kita hadapi. Kalau memang betul akan terjadi pecahan dan ada peluang barisan sakit hati baru, maka itu bisa kita gunakan juga. Tentu saja dengan analisis dan strategi yang lebih mapan. Maksud saya supaya tidak jadi hal yang merugikan kita. Saya kira yang terakhir soal konsolidasi ini, Mas. Konsolidasi CSO ya. Pasca 2014 saya merasa
terutama CSO yang bergerak di isu pertanian, di isu sumber daya alam dan seterusnya, itu kan cenderung melemah ya, melemah dalam arti karena resource, contoh ya konteks resource misalnya semakin sedikit ya, yang kita punya juga. Nah yang ketiga, karena sebagian kan, yang kedua banyak juga kawan-kawan yang masuk ke sistem. Nah ini jadi satu hal yang menurut saya perlu kita renungkan juga, bagaimana memperkuat lagi gerakan di tingkat kita CSO. Kira-kira gitu Mas Gun kalau saya. Baik Mas Ayib, jadi kan kita di penghujung acara ini kurang lebih kan dari apa yang diuraikan Mas Ayib itu, di luar adanya kesemrawutan ya dalam sistem politik hukum pangan kita tadi itu. Misalnya tadi dikasih contoh banyaknya penandatanganan perjanjian internasional itu, tapi prakteknya beda. Itu kan jadi kurang lebih petani ini ada dua, petaninya Kementerian Luar Negeri sama petaninya Kementerian Pertanian, jadinya begitu. Sama petaninya Kementerian Kehutanan lah. Tapi ternyata di dalam kesemrawutan sistem itu di luar negara, di luar pemerintah, DPR, partai politik, itu ternyata dalam sejarahnya organisasi masyarakat itu juga teruji gitu ya, memasukkan sesuatu ke dalam sistem. Salah satunya ya kedaulatan pangan sebagai asas kedaulatan pangan gitu. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, kalau tidak terima gitu ya, atau merasa haknya digugat, ya sesuatu yang dipandang luar biasa kayak omnibus law gitu, tiba-tiba yang bisa dirontokkan lah di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, semoga dengan ide-ide kita yang cukup maju ini, yang negara terpaksa dan juga lembaga-lembaga internasional termasuk PBB itu menerima konsepsi tersebut, dan sejarah kekuatan politik dari organisasi masyarakat termasuk gerakan petani itu dapat bisa terus mendorong lah untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan pada umumnya, dan secara khusus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Mas Said Abdullah atas waktunya, pemaparannya, dan pemirsa, sampai sekian dulu acara kita. Nanti kita berjumpa lagi di diskusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dengan subtema yang lain yang tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gun. Sampai jumpa. Mas Hadi.